Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku semua dan para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Amin. Semoga semuanya yang hadir mendapatkan cintanya Allah. Amin. Semoga semuanya yang hadir besok dikumpulkan di surganya Allah. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua dan para jamaah, mari di kesempatan yang indah ini kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, dan mari senantiasa kita mencintai kekasihnya dan menjalankan perintahnya dengan bersalawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Ya Allah, berikanlah ya Allah rahmat nikmat kepada kekasihmu dan kekasih kami dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya, sebanyak makhlukmu yang bersolawat kepada beliau. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Anak-anakku semua, insyaallah sebentar lagi adalah bulan Maulid. Kita harus gembira, kita harus bahagia. Ia mengingatkan untuk diri kita semua bahwasanya si kesempatan emas, karena sudah dikasih tahu oleh Allah dan Rasulnya, si Abu Lahab saja mendapatkan keringanan azab karena bahagia, gembira lahirnya kekasihnya Allah, lahirnya baginda Rasul. Alangkah indahnya kalau kita bahagia, anak-anakku semua, dengan kita memperingatinya dengan penuh sukacita, dengan penuh kebahagiaan. Semoga kita semua besok didoakan oleh baginda Rasul dan ditunggu di kontor. Sambil baginda Rasul berdoa, ya Allah, selamatkan ya Allah umat hamba yang lagi melintasi siratul mustaqim. Amin. 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 Itu anak-anakku semua, saat yang begitu mengerikan, saat yang begitu mengerikan pada waktu kita melintasi siratul mustaqim. Lembutnya melebihi rambut kita. Rambut kita niki lembut, jauh lebih lembut siratul mustaqim. Tajamnya 70 kali lipat dari tajam pisau di dunia. Tajamnya enggak karu-karuan, lembutnya enggak karuan, tipisnya enggak karu-karuan. Tipis, kecil, lembut, tajam. Dan itu kita melintasi di atasnya. Maka anak-anakku semua, tidak ada kata lain, mustahil manusia bisa selamat, mustahil manusia bisa selamat kecuali atas izin Allah, atas pertolongan dari Allah, dan atas doa dari baginda Rasul. Maka anak-anakku semua, kata ulama salafus soleh, dan mereka menceritakan dengan tangisan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Ya Allah, kami mencintai kekasihmu ya Allah. Semoga engkau mencintai kami ya Allah. Amin. Dan semoga kekasihmu baginda Rasul mencintai kami ya Allah. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Anak-anakku semua yang melintasi siratul mustaqim niku adalah khusus orang mukmin, orang muslim. Selain orang muslim niku nggak melintasi siratul mustaqim, ini langsung dipegang, dilempar di neraka, nggak pakai. Yai, gimana kalau orang kafir, apakah melintasi siratul mustaqim? Tidak, tidak sama sekali. Ini katanya malaikat kesuwen. Kalau orang Indonesia ngarani, orang Jawa kesuwen. Ngapain pakai melintasi siratul mustaqim? Gitu, pasti kecemplung lah. Daripada kecemplung, nggak usah melintasi
pegang malaikat, lempar langsung. Tapi orang-orang muslim kita melewatinya. Bagaimana caranya bisa selamat? Dan anak-anakku semua yang melewati Siratal Mustaqim yang pertama kali ini siapa? Baginda Rasul. Melintasi Siratal Mustaqim ini baginda Rasul yang pertama kali. Dan beliau melintasi kalbarkil khatifi, melintasi seperti kilat yang menyambar karena beliau kekasihnya Allah. Dan insya Allah dibawa oleh para malaikatnya Allah melintasi seperti kilat yang menyambar sampai di kontoro ini ujung Siratal Mustaqim. Lalu anak-anakku semua sampai ke depannya sana adalah surga. Apa yang terjadi anak-anakku semua? Baginda Rasul mestinya nyampe di kontoro di ujung Siratal Mustaqim, beliau langsung masuk ke surganya Allah. Sudah dipersilahkan semuanya menyambut. Tapi baginda Rasul menoleh ke belakang dan tidak mau melanjutkan ke surganya Allah. Lalu ditanya, kata ulama ditanya, ya Rasulullah, kenapa anda tidak mau masuk surga? Belum, ditunda dulu, saya menunggu. Maksudnya hadis, saya menunggu umat saya. Setelah umat saya sudah melintasi semuanya, barulah saya mau masuk surga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Anak-anakku semua dan para jamaah, begitu cintanya baginda Rasul kepada kita, begitu cintanya, maka sangat bodoh sekali kalau kita tidak mencintainya. Sangat bodoh sekali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Dalam kesulitan yang teramat sulit, teramat perih, teramat mustahil, di depan kita sudah Siratal Mustaqim, kita harus melintasinya. Di bawahnya neraka jahanam, tajamnya 70 kali lipat tajam dari pedang di dunia, lembutnya jauh lebih lembut daripada rambut kita. Bagaimana di sana? Yang ada kita harapkan adalah doa dari baginda Rasul kepada Allah. Itulah yang didengar. Maka anak-anakku semua, di sini kesempatan untuk kita mencintai baginda Rasul dengan sepenuh hati, dengan falyuksir alayya minas salati, dengan memperbanyak bersolawat kepadanya. Dan di depan itu sudah ada Maulidin Nabi menunggu kita untuk memperingatinya. 1 bulan full di Pondok Cerme dan Pondok Boteng, 1 bulan full kita memperingatinya dengan bahagia, dengan sukacita, karena kita mengharapkan syafaat dari beliau. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Maka anak-anakku semua, sementara ini banyak orang nganggap enteng sholawat, tapi nanti baru tahu kalau di depan itu ada Siratal Mustaqim, baru tahu dia mau minta tolong sama siapa. Iya, kita hanya minta tolong, ya Rasul, doakan kami kepada Allah ya Rasul, karena doamu saja yang didengar oleh Allah. Baru tahu rasa kita. Kemarin ngentengin sholawat, baru kita ini membutuhkan kekasihnya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Anak-anakku semua dan para jamaah yang dirahmati oleh Allah, amin. Anak-anakku semua, kita lanjutkan thalabul ilmi kita dengan nikmatnya dan dahsyatnya adab melebihi daripada ilmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Anak-anakku semua,
Al-adabu fawqal ilmi. Al-adabu fawqal ilmi, adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Anak-anakku semua, sebelumnya ini ada pertanyaan dari jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yai, mohon dijelaskan tentang Rebu Wekasan. Kurang lebihnya Yai saya mohon maaf. Terima kasih, jazakumullahu khairan wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua dan para jamaah, insyaallah di waktu tahun yang lalu mungkin ya sudah menerangkan tentang Rebu Wekasan, tapi nggak apa-apa, diperbaharui lagi karena Rebu Wekasan itu tiap tahun. Maka anak-anakku semua, yang ngeri dan bahaya adalah firman Allah di dalam hadis qudsi. Firman Allah di dalam hadis qudsi. Apa itu? Yaitu, anak-anakku semua, silakan berprasangka apa saja terhadapku, kata Allah, karena kalian akan mendapatkan yang kalian prasangkakan. Naudzubillah. Jadi kalau prasangkanya niku si Rebu niku turunnya bala, nggih, karo tapi kemeruh niku saged ugi dikabulaken beneran. Naudzubillah, niku namanya prasangka yang jelek. Naudzubillah. Maka anak-anakku semua, yang dipakai niku adalah hadis dhaif. Yang dipakai niku adalah hadis dhaif. Dan hadis dhaif niku bisa dipakai di dalam fadhailul amal, di dalam melaksanakan amal niku bisa dipakai hadis dhaif kalau tidak ada hadis sahih yang bertentangan. Tapi kalau sudah ada hadis dhaif dan ada hadis sahih, maka yang dipakai adalah hadis sahih. Hadis dhaif nggak berlaku lagi. Tapi kalau amal tersebut, amal baik tersebut ada di dalam hadis dhaif dan belum ada di hadis sahih, maka boleh melaksanakan hadis dhaif. Niku tata caranya, anak-anakku semua. Jadi hadis dhaif di dalam mengenai amal-amal yang baik niku bisa dilakukan kalau tidak ada yang bertentangan dengan hadis sahih. Sementara Rebu Wekasan niki ada hadis sahih yang menentang daripada hadis dhaif tersebut, maka gugurlah. Anak-anakku semua, di dalam hadis dhaifnya adalah akhiru arbi'a fi syahri yaumun nahsin mustamirun, bahwasanya Rebu terakhir dalam bulan, dalam sebulan adalah hari terjadinya naas yang terus menerus. Nih hadis dhaif, nih hadis dhaif. Jadi Rebu Wekasan yang dimaksud nih niku turunnya bala. Kemudian anak-anakku semua, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Yai cuplik sedikit saja nih hadis dhaifnya niku, bahwasanya dan di Rebu Wekasan itu kesimpulannya turunnya bala, berapa sekian ribu. Maka anak-anakku semua, apakah itu boleh dipercayai? Boleh, karena hadis dhaif kalau nggak ada hadis sahih. Tapi kalau ada hadis sahih itu gugur, nggak bisa dipegang. Hadis sahihnya adalah riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala la adwa wa la safara wa la hamah
Nggih, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, tidak ada penyakit yang menular, tidak ada kepercayaan datangnya malapetaka, wala safara wala hamah. Nggih, tidak ada kepercayaan datangnya malapetaka di bulan Safar, dan termasuk juga di Rebo Wekasan. Rebo Wekasan itu di akhir Rebo bulan Safar. Maka anak-anakku semua dan para jamaah, disampaikan oleh ulama, sapar niku kalau wong Jawa ngarani sapar. Sapar niku ngarani nggih sapar. Sura nggih sura. Nah niku dari zaman dulu niku, zaman jahiliyah, sebelum baginda Rasul diturunkan niku sudah meyakini orang jahiliyah niku di bulan Safar itu bulan sial. Lek bulan Safar niku sepi, pasar-pasar sepi, perdagangan sepi semua. Kenapa libur? Wah, ini bulan sial. Takut semua karena anggapannya mereka niku turunnya bala. Lah, niku akhirnya baginda Rasul menyampaikan, dan beliau anak-anakku semua, nggih, beliau itu napa menika menikahkan putrinya nggih niku di bulan Safar. Enggak ada itu hari sial di bulan Safar. Bulan Safar niku bulan mulia. Bulan mulia. Maka baginda Rasul menyampaikan di dalam hadisnya dari Abu Hurairah, hadis sahih, baginda Rasul bersabda, tidak ada penyakit yang menular, nggak ada penyakit yang menular, tidak ada kepercayaan datangnya malapetaka di bulan Safar, dan tidak ada kepercayaan bahwa orang mati itu rohnya gentayangan menjadi burung, nggak ada. Hadis sahih, hadis sahih. Maka anak-anakku semua, orang yang menganggap wah orang mati itu rohnya gentayangan 40 hari, setelah 40 hari baru masuk ke kuburnya, niku dibantah oleh hadis baginda Rasul, hadis sahih. Tidak ada roh gentayangan, niku nggak ada. Gentayangan sendiri itu adalah setan. Rohnya ini sudah dipukulin oleh malaikat mungkar nakir, nggak sempat dia kelayapan minum kopi, nggak ada. Itu bukan roh, itu setan yang menyerupai manusia. Dia ngaku-ngaku saya rohnya Ustadz Mikdal, nggak ada, nggak ada. Ustadz Mikdalnya masih hidup kok, gitu. Rohnya Saduda, nggak ada. Kalau dia hamba Allah yang hafal Al-Quran, insya Allah itu sudah ditemani Al-Quran dan sudah mendapatkan istana di alam barzakh. Ngapain kelayapan itu, ngapain? Maka anak-anakku semua, pada waktu meninggal dunia, pada waktu mau nazak niku, maka kan biasanya melihat itu nggak bisa melihat dunia, sudah ditutup penglihatan dunia, dibuka oleh Allah penglihatan DP akhirat, DP-nya. Jadi kalau dia mendapatkan surga dibukakan, Masya Allah, kenikmatan surga, nikmatnya luar biasa. Dan dia kemudian dicabut malaikat Israel, ngomong silahkan cepet-cepet yang dicabut, karena kepengen masuk surga. Akhirnya dicabut. Lah pada waktu sudah dicabut, kemudian dimandikan niku, dia ngomong terus, tapi kita nggak dengar. Cepet aku dibawa ke kuburan, cepet aku ingin merasakan nikmatnya surganya Allah. Walaupun di alam barzakh belum surga, tapi DP-nya surga, namanya alam barzakh, namanya nikmatul qabri, nikmat kubur. Cepet. Jadi niku cepet. Makanya kalau ada kepercayaan, wah 40 hari ini masih kelayapan, nanti selepas 40 hari pulang ke kuburan, iki dalile sing pundi gitu.
Iso wae. Jadi dia kepingin cepet-cepet ke kuburan, kepingin mendapatkan nikmatul qabri, nikmat kubur. Jadi nggak sempat kelayapan, terus gudo anak putune, wah aku wedi yo mbahku ki paling sik kelayapan nih. Nah niku anak-anak Gus nggak ada itu. Nggak ada dalilnya. Yang ada dalilnya dia cepet-cepet minta untuk di alam barzakh. Niku kalau DP-nya surga. Pada waktu nazak diperlihatkan DP-nya neraka. Aduh, sudah. Dia menjerit, meraung, tolong jangan dibawa ke alam kubur, tolong aku di sini saja. Tapi nggak bisa dibawa ke alam kubur dan sudah terus disiksa malaikat mungkar nakir. Jadi anak-anakku semua, kadang-kadang mbak-mbak yang perempuan ada orang meninggal takut rohnya masih gentayangan, mah nggak ada, sudah disepeti malaikat mungkar nakir. Yai, barangkali yai malaikat mungkar nakir mau capek nyiksa nih, lepas itu dia keluar pelesiran lihat anak cucunya. Ya Allah, malaikat mungkar nakir nggak bisa capek nih, masa nyiksa terus yai, barangkali capek gitu. Nggak ada nih, malaikatnya Allah niku Allah ciptakan tidak bisa, bukan tidak bisa, tapi nggak butuh makan, nggak butuh minum, dan nggak butuh istirahat. Subhanallah. Maka anak-anakku semua, kadang-kadang kita niki ngentengkan, malaikatnya Allah yai kalau nyiksa manusia pasti kan punya rasa hati kasihan. Kasihan ya apa? Oh, malaikatnya Allah niku boten menungso. Nggih lek panjenengan nggih Ustaz Fatan jiwiri santri niku capek rek jarno. Nggih. Karena apa? Menungso, makanya punya peri kemanusiaan. Gak ada itu peri kemalaikatan, gak ada. Nih, belum ditentukan oleh ejaan Suwandi, peri kemalaikatan belum ada. Nih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Itu anak-anakku semua. Jadi tapi kita menghormati orang yang melaksanakan Rebu Wekasan. Ingat anak-anakku semua, adab, akhlak. Kita menghormati mereka, kita memuliakan mereka. Jangan dicaci, haram. Oh, kamu jangan Rebu Wekasan, itu apa itu? Oh, nggak boleh, haram. Kita menghormati mereka. Akhirnya kita saling menghormati. Jadi orang yang Rebu Wekasan dengan yang enggak Rebu Wekasan saling menghormati, akhirnya nikmat. Maka akhlak, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Akhlak kita harus istimewa. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Maka kalau sudah tahu ilmunya bukan untuk berdebat, tahu ilmunya adalah untuk melaksanakan kebenaran dan untuk menghormati saudara-saudaranya yang belum ngerti. Yang belum ngerti itu harus dihormati, anak-anakku semua. Yang sudah ngerti kita hormati, yang belum ngerti dihormati, semuanya karena Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Jadi Rebu Wekasan turunnya bala niku adalah hadis dhaif, dan hadis dhaif itu bisa dipercayai niku bisa kalau nggak ada hadis sahih yang menerangkan. Tapi kalau sudah ada hadis sahih yang mengcounter niku hadis dhaif tersebut tidak bisa dipakai. Tapi kalau nggak ada hadis sahih maka hadis dhaif bisa digunakan. Begitu anak-anakku semua, paham nggih? Paham nggih? Alhamdulillah. Dan kita menghormati saudara-saudara kita yang Rebu Wekasan. Misalnya kak di tempat kita, tetangga kita Rebu Wekasan, kita ikut boleh? Ya boleh banget, nggak apa-apa. Kita menghormati. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih
anak-anakku semua dan para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Amin. Dan di dalam hadis sahih tersebut, di bulan Safar tidak ada penyakit menular. Sampai ngoten hadis sahih. Jadi yang balak-balak ini kan rasanya penyakit. Tidak ada penyakit menular. Tidak ada kepercayaan datangnya malapetaka di bulan Safar. Hadis sahih. Tidak ada kepercayaan bahwa orang mati itu rohnya gentayangan seperti burung yang terbang. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi ma salli alaih. Anak-anakku semua dan para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Amin. Amin. Kemudian kita lanjutkan anak-anakku semua thalabul ilmi kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man salli alaih. Anak-anakku semua, kita ngaji babnya adab, karena adab niku sangat dahsyat. Maka anak-anakku semua, ada misalnya siapa ini yang punya anak perempuan, Ustadz Mikdar misalnya, ya Ustadz Mikdar punya perawan. Ini ada doktor, sudah profesor juga, profesor doktor, ngelamar anaknya Ustadz Mikdar. Kemudian apa itu namanya, ada santri kita juga yang melamar, siapa namanya ya, misalnya si A. Wah, kau ngeten si A, iya mosok santri ini nanti rahasia. Si A ngelamar, si A ini lulusan SMA, si B sudah S3, ngelamar. Lalu secara matematika yang menang yang mana? Yang menang yang S3. Dia baru SMA, lulus SMA. Oh, kalah jauh. Apakah si SMA bisa menang? Bisa. Ternyata yang lulus SMA ini bukan SMA biasa, lulus SMA pesantren, akhlaknya jos, ilmu agamanya jos. Niki yang S3, niki S3 ekonomi, enggak punya akhlak. Apa yang terjadi? Ustadz Mikdar pasti milih si A, lulusan SMA. Kenapa? Wareke akhlaknya bagus, yang iku S3 kurang ajar, gak duwe adab. Nah, maka tingkatan pendidikan itu kalah dengan adab. Gimana Yai? Misalnya orang itu ilmu agamanya bagus tapi akhlaknya jelek. Yang ini ilmu agamanya nggak seberapa tapi akhlaknya bagus. Kalau itu kayaknya nggak mungkin anak-anak semua. Karena kalau orang itu pinter ilmu agama, akhlaknya jelek, niku juga naudzubillah, nggak mungkin itu. Orang ilmu agamanya bagus, pastinya akhlaknya bagus. Mungkin orang itu ilmu agamanya sedikit, mungkin akhlaknya masih jelek, bisa saja. Tapi kalau ilmu agamanya bagus, insya Allah pasti akhlaknya bagus. Kan sudah dikunci oleh baginda Rasul, akmalul mu'minina imanan. Hadis sahih nih anak-anak semua. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang sempurna imannya niku yang paling baik akhlaknya. Maka anak-anakku semua, kalian semua akhlaknya istimewa semuanya. Amin. Amin. Dan akhlak mulia niku adalah dahsyat.
akhlak mulia niku insyaallah akan mendapatkan keistimewaan dari Allah. Sampai baginda Rasul sendiri menyampaikan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Maka anak-anakku semua, ya juga ditanyain sama tamu. Ada tamunya Yai yang bertanya, Yai, saya bertanya Yai, astagfirullahaladzim, kok Yai istighfar? Enggak, ya istighfar saja, cuma kebetulan Yai sudah lihat. Oh, dia bertanya, Yai itu emang bener Yai itu siapa itu yang sahabat kita, guru kita itu yang baru datang aja, Habib Umar, Habib Umar, rahimahullah. Beliau itu kan, Nabi ini yang bertanya orang nasional, ya apa ya? Ya orang ngerti agama sedikit gitu lah anak-anakku semua, tapi dia S3 ekonomi tapi ngerti ilmu agama sedikit. Ya itu, ini salah satunya adabnya ngawur, bahkan masuk kategori Masya Allah, naudzubillah. Dia bertanya, Yai mohon maaf Yai, apa monggo, ini kok bacaan Al-Fatihahnya saya lihat di YouTube itu Yai, bacaan Al-Fatihahnya itu kok salah semua ya. Wih, astagfirullah, gimana? Iya ya, saya lihat itu, saya pada waktu di TPQ ihdinas siratal mustaqim itu kan ya. Nah ini kan lah itu gitu ya. Jadi terus kemudian iyyaka na'budu, ini kan salah semua ya. Astagfirullah, niki anak-anakku semua nggak punya adab. Naudzubillah. Nah dan S3 nih, kalau dia lulusan SMA Yai juga memakluminya. Dia S3 anak-anakku semua. Ini tamu kita ini S3, tapi bukan S3 agama, bukan S3 ekonomi. Terus dia ilmu agamanya lumayan, tapi bukan pinter. Yai bilang astagfirullah, itu gimana Yai? Yai bilang yang dibacakan Al-Fatihahnya Habib Umar insya Allah nggak salah sama sekali, titik. Kok begitu? Iya, nggak salah sama sekali, karena anak-anakku semua itu sudah dari dulu sudah pernah tengkar itu. Siapa itu? Si Sayyidina Umar sama Hisham, sahabat Hisham sama sahabat Umar. Pada waktu sahabat Hisham ngimami, juga pada waktu sahabat Ubay bin Ka'ab ngimami, itu Sayyidina Umar jadi makmum pada waktu Hisham ngimami. Selesai ngimami, Sayyidina Umar sudah kerut-kerut nih, karena Sayyidina Umar itu Masya Allah julukannya itu tegas, Al-Faruq niku pembeda. Akhirnya lepas ngimami langsung dicekel tangannya. Ada apa sih? Sudah ikut bersama baginda, kamu saya adili, kalau kamu nanti membuat Al-Quran kamu saya penggal sendiri. Itu Sayyidina Umar. Subhanallah. Ada apa? Kamu ngimami tadi salah semua. Baginda Rasul ngajarin aku nggak kayak begitu. Itu surat Al-Furqan yang dibacakan itu. Kamu ngimami itu salah semua. Baginda Rasul ngajarin aku surat Al-Furqan nggak kayak gitu. Kamu ini membuat-buat. Iya, kamu tak bawakan baginda. Kalau itu salah, kamu saya penggal. Subhanallah. Akhirnya dibawa ke baginda Rasul. Ya Rasul, ini Hisham ini ya Rasul, ini sebelum saya penggal, ini tolong adili dia ya Rasul, dia salah semua ya Rasul, dia membuat-buat Al-Quran. Akhirnya coba si Hisham, coba kamu baca surat Al-Furqan tadi yang kamu baca untuk ngimami tadi. Akhirnya dibaca surat Al-Furqan. Kemudian sahabat Umar, coba baca surat Al-Furqan yang kamu biasa baca, dibaca. Beda anak-anakku semua, beda. Jadi yang dibaca Hisham niku A, yang dibaca sahabat Umar B, beda. Baginda Rasul tersenyum, kamu dua-duanya benar, kamu dua-duanya itu dariku,
dua-duanya benar. Akhirnya mereka berangkulan, saling minta maaf. Sayyidina Umar minta maaf. Anak-anakku beda. Makanya Sayyidina Umar marah bener, beda. Dan ternyata dua-duanya benar. Akhirnya sahabat Umar kecele. Dan itu anak-anak, kalau sudah dipenggal duluan gimana? Nggak pakai tanya gitu. Untung nggak dipenggal duluan itu. Subhanallah. Jadi anak-anakku semua, pada waktu apa itu namanya, ada cerita dari sahabat itu, dia itu ditertawain oleh orang-orang Maroko. Dia di sana pas ngimami itu ada yang ngecekikikan. Ar-ra'a gustagna. Itu mereka cekikikan. Kenapa? Apa itu ar-ra'a gustagna? Yang benar apa? Ar-re'e hustagne. Itu yang benar kok, ar-ra'a hustagna. Cekikikan. Padahal kalau mereka ke sini, kita juga cekikikan. Ya Allah, ar-re'e hustagne kok ar-re'e iki sapa kan ngoten iki. Itu begitu. Jadi dianggapnya kita di sana ditertawain, mereka ke sini kita tertawain. Padahal dua-duanya benar. Dua-duanya itu namanya qiraah sab'ah. Cara membaca Al-Quran dengan 7 macam cara bacaan yang dari baginda Rasul, niku namanya qiraah sab'ah, 7 macam. Dan itu diuraikan oleh 7 imam. 7 imam, satu imamnya punya 2 murid. 2 kali 7 14. Jadi ada 14 macam cara baca Al-Quran. Kita lah ngerti situ toh. Riwayat Hafiz, riwayat Hafiz dari Imam Asim. Ngerti ini situ ikut toh. Yang 13 gak ngerti ya, ngono nyalano begitu nih. Akhirnya disampaikan yai, boten Bapak, niku tidak salah sama sekali. Fatihahnya Habib Umar bener, sangat bener, nggak salah sama sekali. Itu riwayat yang lain. Maka seperti yang diputar itu di Murattal, ya Ustaz Miqdar mutar itu Syekh Hisham. Syekh Hisham itu kan apa itu riwayat waras, sedangkan kita adalah riwayat Hafiz. Sampai lihat itu bacanya kan beda-beda. Itu tamunya Yai juga nyalain. Pernah tanya ke Yai, itu imam siapa Yai? Kok salah semua Yai? Maksudnya saya kan guru TPQ Yai, saya juga ngerti tajwid. Astagfirullah. Lah guru TPQ nyalanya Syekh nih, Masya Allah. Podo kalau arek TK nyalanya perguruan tinggi, ya ketak sik nae. Iki kok. Subhanallah. Syekh Hisham niku sinten? Imam besar Masjid Maroko. Syekh Hisham itu yang diputar-putar itu imam besar itu. Disalahno guru TPQ ya. Koncone Yai Muni, astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla. Dan itu semoga kita semua jadi hamba-hamba Allah yang bijaksana. Amin. Tidak boleh menyalahkan siapapun, kita harus menghormati siapapun. Begitu anak-anakku semua, Yai kepingin seluruh anak-anaknya Yai jadi hamba Allah yang bijaksana. Amin. Bukan senengane debat, bukan senengane memaki orang di media sosial, enggak boleh. Mulut kita itu membahayakan, tangan kita jangan. Yang ada tangan kita menyayangi siapapun karena Allah, mulut kita menyayangi siapapun karena Allah, memaafkan siapapun karena Allah. Begitu anak-anakku semua. Jadi adab di zaman modern ini semakin kritis anak-anakku semua. Hampir hilang, tapi belum hilang, hampir hilang. Masya Allah, Masya Allah, astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Terus anak-anakku semua mengkritik ustadz nggak boleh. Yang boleh mengkritik ustadz itu sesama ustadz. Nggak boleh santri ngkritik ustadz gini. Oh Ustaz Udang, Anda salah itu. Astagfirullah. Kalau itu dibolehkan, kiamat anak-anakku semua.
Ustadz-ustadz di seluruh dunia dikritik santrinya masing-masing, kiamat ngawur itu. Adabnya gimana, akhlaknya gimana. Misalnya contoh Ustadz Huda disalahkan, dikritik, beliau tinggal bilang, oh ya mohon maaf saya lagi khilaf, saya mohon maaf, selesai. Ustadz Huda akan diangkat derajatnya oleh Allah karena beliau sanggup minta maaf. Tapi santrinya apa? Catatan hitam. Kenapa? Dia ditulis malaikatnya Allah pernah mengkritik ustadznya. Dia dapat hadiah apa anak-anak semua? Dia dapat hadiah berapa? Yang ada catatan hitam di dalam catatan kehidupannya. Gak dapat hadiah, malah catatan hitam. Tapi Ustadz Huda misalnya dikritik, disalahkan, dia tinggal minta maaf, dia diangkat derajatnya oleh Allah. Kenapa? Dia punya akhlak yang mulia, sanggup minta maaf kepada santrinya, nikmat. Tapi santrinya, na'udzubillah. Maka anak-anakku semua perlu disampaikan yai kepada kalian. Itu dulu kalau Raden Syahid nggak punya adab, dia pasti protes sama Kanjeng Sunan Bonang. Ini ya, tungguin tongkat ya, kamu jangan pergi dari sini sebelum saya ke sini. Pasti mikir, Kanjeng Sunan, mohon maaf, nyuwun ngapunten, saya bertanya apakah nggak ada lah tugas yang lebih enak gitu Kanjeng Sunan. Ini di tepi kali kepanasan hujanan, emang Kanjeng Sunan nanti lama atau enggak? Kalau lama saya tinggal pulang loh. Begitu. Ya situ gak jadi wali anak-anakku semua, jadi kutu kupret pasti. Utawa anaknya ngerti ilmu agama, orang tuanya gak ngerti. Wah, niku bapak Raden Syahid, niku kok ngerti ngoten, digomole. Pasti dia protes sama si Kanjeng Sunan Bonang. Kanjeng Sunan Bonang, panjenengan ngasih tugas anak saya kok nungguin tongkat sih Kanjeng Sunan, apakah nggak ada tugas yang lain? Emang Kanjeng Sunan mau membunuh anak saya secara pelan-pelan nggak? Nungguin tongkat kepanasan kudanan di tepi kali, iya kalau nungguin tongkat di dalam masjid kan begitu anak-anak. Orang tuanya protes, anaknya protes, akhirnya kiamat, naudzubillah. Nah, apa yang terjadi? Bapaknya Raden Syahid nggak tahu anak-anak semua. Si Raden Syahid memang takdirin niku kekasih Gusti Allah, sami'na wa ata'na. Siap, sami'na wa ata'na. Dan beliau tungguin selama 8 tahun, 8 bulan, 22 hari. Nggak boleh anak-anak semua. Yai kak ngopi dah yai. Ngopi. Nungguin tongkat cari ngopi. Kok ya apa sih? Belum ada warung kopi seperti sekarang ini, untuk tepi kali ya, gitu. Subhanallah. Dan dia ketaatan yang begitu luar biasa, Allah memberikan rahmatnya, Allah memberikan karomahnya anak-anakku semua, dan diangkat oleh para waliullah. Dia layak menjadi waliullah. Setelah dites semuanya ilmu, dan dia diangkat menjadi Kanjeng Sunan Kalijogo. Coba itu anak-anakku semua yang seperti itu, kalau dia protes, napa ya dadi wali anak-anak? Wis mulai ya. Nungguin tongkat cuma rong dino, mulai alah kelaparan. Opo Kanjeng Sunan ngei tugas gak beres belas, mosok nungguin tongkat, nungguin cewek lah, kan begitu misalnya kalau Zakaria kan gitu. Subhanallah. Ini nungguin tongkat kurang kerjaan banget. Tapi orang zaman dulu niku masya Allah sami'na wa ata'nanya luar biasa, ngikutin sami'na wa ata'na Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu gurunya siapa? Baginda Rasul. Nah, kamu tidur di sini ya, aku akan dibunuh. Kamu tidur di tempatku tidur ya. Untuk apa? Untuk disembelih, dibunuh. Sayyidina Ali siap. Coba itu misalnya Mas Mumtaz ngono, ya mulai ngono malah gak. Wong daftar mati ya. Sayyidina Ali siap, Raden Syahid siap, anak-anakku semua. Protes enggak? Anak-anakku semua, misalnya Sayyidina Ali protes, nggih bisa. Kanjeng Nabi, kok ono ta tugas yang lebih enak maneh? Mosok ngganteni jenengan mati. Gitu? Protes mboten? Protes, tapi Sayyidina Ali mboten protes. Kenapa? Kekasih Gusti Allah. Siap, sami'na wa ata'na. Subhanallah. Maka anak-anakku semua, ketaatan santri itu catatan terindah,
Ketaatan kalian sama guru kalian itu catatan terindah bagi kalian, dan itu sudah dilakukan oleh Raden Syahid, oleh Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, semuanya sami'na wa ata'na. Kamu pergi berperang ya, taruhannya nyawa, siap ya Rasul. Loh ampun dah, misalnya kalian Mas Mumtaz ke sana ya sama Ustadz Rahman pergi berperang sana, yai peteng kula loro yai. Alasan tok. Kenapa? Yai tugas yang lain saya siap yai. Nek ngun taruhane nyawa ngene durung kawin kan begitu. Subhanallah. Emang Sayyidina Ali sudah nikah? Belum anak-anakku semua. Belum, masih perjaka ting-ting anak-anakku. Menggantikan di tempat tidurnya begini, mau dibunuh anak-anakku semua. Subhanallah. Lah pada waktu niku anak-anakku semua sudah mau disembelih semua, mau buti pedang semua, kok dibuka dulu Sayyidina Ali di situ. Misalnya kalau lagi kemulan gitu terus ditebas gitu, ya sudah jadi konyelan itu Sayyidina Ali sudah jadi berapa potong itu. Wong itu menyiapkan al-guju anak-anakku semua. Subhanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Maka anak-anakku semua, adab, al-adabu fauqal ilmi. Adab niku lebih tinggi daripada ilmu. Jadi adab dan ilmu niku menyatu. Adab niku ruhnya, ilmu niku badannya. Jadi kalau badan ini ada ruhnya jadi hidup, tapi kalau badan nggak ada ruhnya namanya mayat hidup. Anak-anakku semua, orang S3 ekonomi tapi akhlaknya jelek, kemana-mana itu orang itu nggak hormat. Oh bocah kelakuannya kayak ngono, oh dia S3 gak ngurus, S3 gak pompo, kelakuannya jelek banget. Wah, aku tuh anak wedok gak ngarah tak oleh no DE. Nah kan begitu. S3 nggak ada nilainya sama sekali, tapi lulusan SMA akhlaknya mulia, tinggi derajatnya di sisi Allah dan tinggi di sisi manusia. Maka akhlak adab itu nikmat. Niki anak-anakku semua mau mengkritik Habib Umar. Habib Umar itu siapa itu? Habib Umar itu Masya Allah hamba Allah yang mulia, Insya Allah waliullah, dikritik sama konyelan anak-anakku semua. Ini luar biasa dan itu nyata anak-anakku semua gitu. Mau mengkritik bacaannya Habib Umar padahal dia belum ngerti qiraah sab'ah, ngertinya TPQ doang. Anak-anakku semua gitu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Semoga kita semua dibimbing oleh Allah, amin 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 ya rabbal alamin. Maka anak-anakku semua diterangkan yai sedikit, misalnya di dalam Al-Fatihah itu anak-anakku semua ada qiraah niku ihdinas siratal mustaqim, itu benar. Ihdinas siratal mustaqim itu benar. Ngerti ini kan ihdinas sirat, ihdinas zira, ini salah, ini ngawur itu qiraah yang lain. Jadi ada sirotol satu, ada sirotol itu benar, ada zirotol itu benar. Tiga-tiganya itu adalah qiraah sab'ah. Adik kita semua kan ihdinas sirat sod sin, salah ini. Apalagi za ihdinas ziratal, wah ini aliran sesat ini, ngawur itu. Ini qiraah sab'ah aliran sesat iki. Ori kok gak duwe ilmu malahan kan begitu. Jadi ihdinas siratal mustaqim benar, ihdinas siratal mustaqim itu benar, ihdinas ziratal mustaqim itu benar. Mustaqim juga ngoten, mustaqim niku benar, mustaqim itu benar. Qiraah yang lain mustaqim. Mustaqim. Apa yang mustaqim? Itu qiraah yang lain. Seperti itu anak-anak. Kemudian
ada maliki yaumiddin niku benar, ada maliki yaumiddin niku benar, jangan disalahno. Wah iki kurang dawa iki kok maliki sing bener niku lho, enggak, maliki niku ya bener, maliki nggih benar, paham nggih? Nah ini dan itu kalau diterangkan qiraah sab'ah niku bukune gede ya. Itu qiraah sab'ah dari 7 orang imam. Jadi cara membacanya 14 macam, karena satu imam 2 murid, 2 kali 7 14 cara membaca Al-Quran dari Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Dan salah satu yang dibacakan Habib Umar adalah qiraah yang lain, bukan riwayat Hafiz, bukan. Makanya orang riwayat Hafiz kritik ngawur niku, karena semuanya dari baginda Rasul. Anak-anakku semua begitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Yai, kok beliau enggak melakukan? Ini kok benar. Sing melakukan, iya benar, karena semuanya dari baginda Rasul. Paham nggih? Ya ini kula niku sedih, ya Allah. Niku bener nggih Bapak, sampun bener niku qiraah sab'ah. Oh bener ta ya, nggih bener. Oh, kula kira salah mboten ngawur. Imam besar kok. Oh niku Habib Umar niku imam besar Yaman niku. Enggak main-main niku kok disalahno karo guru TPQ. Ya apa lah ngono iki. Nggih, dan YouTube kan banyak yang ngene. Astagfirullahaladzim, sungguh terlalu, adabnya gimana? Nah niku imam besar mawon dikritik, nopo malih Ustadz Huda tambah dikritik. Tapi anak-anakku tidak boleh. Jadilah santri yang mulia. Kalau seandainya ustadznya salah, padahal belum tentu salah, anggapannya murid salah, ya muridnya ya diem. Oh ustadzku benar, aku yang salah. Bener kawan. Sayyidina Abu Bakar niku mau dikelecekin oleh orang kafir Quraisy. Wahai Abu Bakar, itu temanmu gue gendeng, mosok dari Mekah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu cuma sudah datang. Iki opo enggak masuk akal. Subhanallah, ini pada waktu Isra Mi'raj. Lalu si sahabat Sayyidina Abu Bakar bilang, ketahuilah wahai orang Quraisy, itu kekasihku. Jadi selalu Sayyidina Abu Bakar itu memanggil baginda Rasul kekasih. Anak-anakku semua, ketahuilah kekasihku itu, kalau dia nunjuk di depanku itu warna merah, padahal itu putih itu. Kalau kekasihku bilang merah, saya akan ngomong itu merah, dan mataku aku salahkan, oh mataku yang salah, itu warna merah padahal putih. Tapi kekasihku ngomong merah. Itu orang kafir Quraisy, mereka itu bingung. Wis kalau gini wis awakmu kira iso di ya wis niku. Masya Allah kemuliaane Sayyidina Abu Bakar. Lho tak ampun kan itu gak masuk akal kan iki. Kalau kekasihku ngomong itu merah, di depanku itu merah, padahal itu putih, aku menyalahkan mataku sendiri. Duh, gimana anak-anakku semua? Itu siapa itu? Ahlul Jannah, penduduk surga. Sayyidina Abu Bakar itu si hidup ini masih dikasih kabar oleh baginda Rasul, penduduk surga, Ahlul Jannah. Seperti itu anak-anakku semua. Maka jadilah kita hamba Allah yang berilmu, yang tidak suka menyalahkan orang lain. Menyalahkan teman saja jangan anak-anakku semua, apalagi menyalahkan ustadznya. Itu na'udzubillah, su'ul adab, itu catatan hitam di kehidupan anak-anakku semua. Jadi menodai anak-anakku semua. Misalnya Mas Mumtaz niku jadi santri itu sekian tahun taat full, pernah sekali dia mengkritik ustadznya, itu catatan hitam nih, seperti susu sebelah rusak oleh nila setitik. Maka anak-anakku semua jangan sekali-kali
dilakukan. Karena yang kita kritik itu belum tentu salah. Apalagi seandainya salah pun jangan dikritik. Kenapa? Ustadz juga manusia, kecuali ustadz itu malaikat. Jadi ustadz bisa saja berbuat salah, bisa. Seperti itu anak-anakku semua. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Jadi akhlak niku kedudukannya di atas ilmu. Al-adabu fawqal ilmi. Adab akhlak itu di atas ilmu. Ilmu itu dahsyat. Akhlak niku ruhnya. Maka orang yang berilmu tinggi, kemudian adabnya tinggi, oh jos. Tapi kalau orang itu berilmu tinggi, adabnya nol, habis. Anak-anakku semua, dia seperti badan tanpa nyawa. Tapi kalau orang itu ilmunya tinggi, berarti badan, kemudian adabnya tinggi, akhlaknya tinggi, maka dia sempurna. Maka anak-anakku semua, Yai mendidik anak-anakku semua untuk akhlak yang mulia. Karena kalau sudah akhlaknya mulia, kalian akan diangkat derajatnya oleh Allah. Amin. 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 Maka ingat selalu anak-anakku semua, hadis baginda Rasul, man tawadhu'a rafa'ahullah wa man takabbara wadha'ahullah. Barang siapa yang tawadhu, merendah karena Allah, kepada siapapun karena Allah, Allah akan mengangkat derajatnya. Dan barang siapa yang sombong, maka Allah akan merendahkannya. Semoga kita semua, anak-anakku semua, dijadikan hamba-hamba Allah yang tawadhu. Amin. 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 Amin ya rabbal alamin. Bil huzuri bi hadan niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anakku semua, dawuhnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau dawuh kepada santri-santrinya, aku lebih menghargai orang yang beradab daripada berilmu. Kalau hanya berilmu, iblis pun lebih tinggi ilmunya daripada manusia. Subhanallah. Ini dawuhnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian adab lebih tinggi daripada ilmu. Seorang yang berilmu tetapi tak beradab sama saja seperti iblis yang memiliki ilmu namun kehilangan adabnya, kehilangan akhlaknya. Dan perbedaan manusia dan iblis niku dari adabnya, dari akhlaknya. Kemudian perbedaan kita dan iblis adalah adab, bukan ilmu. Orang berilmu tanpa adab sama dengan iblis. Kemudian jangan bangga hanya karena memiliki ilmu yang banyak. Ingatlah, adab dan akhlak adalah faktor yang lebih penting daripada ilmu. Kemudian pentingnya adab di atas ilmu. Ilmu tanpa adab hanya akan membuat kita sombong dan angkuh, dan tempatnya orang sombong dan angkuh hanya di nerakanya Allah. Kemudian menjadi berilmu itu penting, tapi menjadi beradab jauh lebih penting. Tak ada ilmu yang berguna tanpa adab yang mendahului. Ilmu tanpa adab hanya akan membuat orang pintar tapi keblinger. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Anak-anakku semua dan para jamaah, semoga kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang beradab, amin, yang berakhlak, amin. Maka di dalam hadis sahih, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sempurnanya iman seseorang bisa dilihat cirinya dia akhlaknya mulia, akhlaknya istimewa. Itu orang yang mukmin sempurna imannya. Ini subhanallah. Semoga kita semua dibimbing oleh Allah. Amin. 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 Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua,
Itu dawuhnya Syekh Abdul Qadir Jailani, ngeri tadi anak-anak semuanya. Ngeri mboten nggih. Nggih, perbedaan kita dengan iblis niku adalah adab. Maka kalau kita nggak punya adab sama dengan iblis. Maka anak-anakku semua, itu ada di televisi anak nuntut ibunya di pengadilan. Astagfirullah, kita bisa menangis melihat seperti itu anak-anak. Di mana adabnya ini, gimana? Masa anak nuntut ibunya ke pengadilan? Ini kayak sudah kiamat ini anak-anak. Ada juga anak bunuh ibunya. Astagfirullah, ini akhlaknya di mana? Adabnya di mana? Berarti sama dengan iblis. Nggak punya adab, nggak punya akhlak. Subhanallah, ini anak-anakku semua zaman akhir. Semoga kita semua dibimbing oleh Allah. Amin. Amin. Maka anak-anakku semua, kalau temannya salah, tersenyum dan mendoakan, oh temanku salah, semoga dia dibimbing oleh Allah, dan semoga diriku juga dibimbing oleh Allah. Nikmat. Coba anak-anak kalau nggak punya adab, nggih, Ustadz Mahdi melihat Ustadz Fatah salah, Ustadz Fatah sampean salah, Ustadz Fatah dendam, awas Ustadz Mahdi nanti disalah, awas kan begitu. Ustadz Abdullah ngomong sama Ustadz apa itu namanya sih, Ustadz ini, Ustadz Safari ini, Ustadz Safari sampean salah, dendam dan awas Ustadz Abdullah salah, awas tak ketaki dan sebagainya, saling dendam. Kenapa? Nggak ada akhlak. Akhirnya apa? Suatu ketika Ustadz Mahdi salah, dirujak sama Ustadz Fatah, awakmu salah kon, wingi nyalano isun. Subhanallah, na'udzubillah. Insyaallah kita semua dibimbing oleh Allah. Amin. Maka kalau sahabatnya salah, didoakan, karena kalian akan dapat pahala yang besar. Ya Allah, itu sahabatku salah, ya Allah bimbing dia ya Allah, dan bimbing saya ya Allah. Malaikatnya Allah, amin, semoga kamu dibimbing oleh Allah. Luar biasa. Akhirnya akan dibalas. Pada waktu kita salah, kita akan didoakan teman kita. Kenapa? Hukum karma terjadi. Pada waktu teman kita salah, kita mendoakan, maka kita akan dibalas oleh Allah. Pada waktu kita salah, kita akan didoakan oleh teman kita. Indah, luar biasa. Jangan, maka anak-anak semua, apalagi santri, saling menyalahkan. Sampai ngono, iya sampai ngono. Masya Allah, iki akhlaknya di mana? Semoga kita semua berakhlak. Amin. Amin. Saling memaafkan sesama teman karena Allah, saling memaafkan sama sahabat karena Allah. Begitu anak-anakku semua, semoga kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang berakhlak. Amin. Amin. Demikian anak-anakku semua. Yai mohon maaf atas segala kesalahan. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, al-afu minkum, jazakumullahu khairan. Ana uhibbukum fillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.